Di adegan pembuka, kita diperkenalkan dengan seorang astronot bernama Molly Woods yang baru saja kembali ke rumah setelah menjalani misi solo selama 13 bulan. Perjalanan panjang di luar angkasa telah mempengaruhi tubuh Molly karena ia kesulitan menyesuaikan diri dengan atmosfer bumi. Putra kecilnya, Ethan, terlihat khawatir dengan kesehatannya. Tapi suaminya John meyakinkan anak mereka kalau ibunya akan baik-baik saja. Adegan kemudian beralih ke pesta yang diadakan oleh John untuk merayakan kembalinya istrinya. Semua teman dan keluarga mereka hadir. Di tengah kesenangan mereka, salah satu teman Molly menawarkan minuman kepadanya, tetapi dia menolaknya. Ketika Molly pergi membuang sampah, sosok bayangan muncul di jalan di dekatnya. Namun, ketika dia berbalik sejenak, sosok itu menghilang secara misterius. Sementara itu, John mencoba menidurkan Ethan. Anak itu mengatakan kalau dia membutuhkan ganti baterai. Jadi John membuka sebuah kompartemen kecil di punggung Ethan dan mengganti baterainya. Di sini terungkap bahwa Ethan bukan manusia asli, melainkan robot AI yang diciptakan oleh John. Keesokan harinya, Molly mengunjungi Badan Eksplorasi Luar Angkasa Internasional atau ESA untuk bertemu dengan temannya yang juga dokter, Sam, untuk pemeriksaan kesehatan. Sam yang telah menjalani semua tes berkali-kali menyampaikan berita mengejutkan bahwa Molly sedang hamil. Kebingungan, Molly bertanya apakah itu akan menjadi bayi robot lainnya dan bagaimana hal itu mungkin terjadi karena dia baru saja pulang dari misi solo dan dia juga tidak subur. Meski begitu, Sam bertanya apakah dia sendirian di pesawat luar angkasa. Film kemudian masuk ke flashback yang menggambarkan waktu Molly di luar angkasa. Dia sedang bekerja pada eksperimen tanaman ketika dia menerima pesan video dari putranya dan suaminya. Saat dia menonton, koneksi terputus tiba-tiba. Dia bertanya kepada asisten AI-nya, Ben, tentang masalah tersebut. Dan Ben menjawab bahwa itu karena badai matahari. Molly memintanya untuk merestart sistem komunikasi, tetapi seluruh daya, termasuk Ben, malah mati. Merasa ada yang salah, dia pergi untuk memeriksa dan memperbaiki kabel daya secara manual. Di ruang kabel, dia melihat mantan pacarnya yang telah meninggal, yaitu Marcus, melalui lubang jendela yang mendekati kaca yang menulis "Tolong aku". Kembali ke masa kini, Molly meminta Sam untuk merahasiakannya dan memberinya waktu untuk mencari tahu. Kemudian, dia diinterogasi oleh atasannya, Direktur Alan Sparks, yang ragu dengan penjelasannya tentang bagaimana beberapa jam rekaman video terhapus dari database. Meski begitu, Molly bersikeras bahwa dia secara tidak sengaja menghapusnya daripada mengkopinya. Sementara itu, John memberikan presentasi tentang proyek terbarunya Humanix di depan perusahaan terkemuka bernama Yasumoto Corporation. John berbicara tentang robot di bank dan rumah sakit yang dapat melakukan fungsi tetapi kurang emosi. Kemudian dia memperkenalkan Ethan kepada semua orang, di mana Ethan merupakan robot yang diprogram dengan pengalaman manusia sehari-hari. Dia mencari persetujuan dan pendanaan dari dewan untuk memajukan proyeknya. Salah satu anggota dewan bertanya tentang rencana penghentian darurat jika Humanix bertindak tidak semestinya. Pertanyaan ini menyinggung John, dan dia menegaskan bahwa tidak ada orang tua yang akan memikirkan untuk mengakhiri hidup anaknya sendiri. Sayangnya, dewan tidak menyukai jawaban ini dan menolak pendanaan tersebut. Dalam adegan berikutnya, Alan bertemu dengan ketua Yasumoto Corporation bernama Hideki Yasumoto, yang juga merupakan majikan Molly. Alan mengungkapkan kecurigaannya terhadap penjelasan Molly karena dia biasanya tidak membuat kesalahan seperti itu. Sebagai tanggapan, Hideki memintanya untuk memperhatikan Molly. Alan kemudian membicarakan minat John dalam mendapatkan pendanaan dari Hideki. Mendengar hal ini, Hideki segera memanggil John untuk bertemu secara langsung dan memberinya pendanaan terlepas dari keputusan dewan sebelumnya. Malam itu, Molly menghabiskan waktu bersama putranya di taman. Di sana, dia menerima balon dengan catatan yang berbunyi, "Aku tahu apa yang terjadi padamu." Penasaran, Molly memutuskan mencari pria yang mengirimnya. Tetapi Ethan menolak pergi bersamanya. Ketika dia memaksa Ethan, anak itu marah dan berlari ke hutan. Molly mengejarnya dan akhirnya menemukan Ethan berdiri di atas burung merpati mati. Malam itu, Molly membicarakan insiden itu dengan suaminya, menegaskan bahwa Ethan telah berubah banyak. Namun John mengabaikan kekhawatirannya, mengklaim itu adalah bagian dari proses pertumbuhan. Setelah itu, Molly sendirian di kamarnya ketika dia kembali mengingat kejadian di luar angkasa. Melanjutkan kilas balik sebelumnya, kita melihat bahwa dia membuka pintu untuk Marcus. Kemudian, dia mendekatinya dan menyentuhnya dengan lembut, membuatnya pingsan. Beberapa saat kemudian, Molly bangun dan segera memeriksa rekaman CCTV.
Betapa terkejutnya ketika dia melihat rekaman yang menunjukkan semua gerakannya, tetapi tidak ada tanda-tanda Markus. Penemuan ini membuatnya ketakutan, jadi dia dengan panik menghapus semua rekaman tersebut. Di masa kini, Molly pergi untuk membuang sampah di luar rumah. Saat melakukan itu, dia melihat seorang pria yang mendekatinya. Dia terkejut dan mengenali pria itu sebagai Harmon Krieger. Dia mengklaim kalau dia tahu apa yang terjadi selama misi Molly. Tetapi sebelum mereka bisa berbicara, John memanggilnya dari dalam, sehingga Harmon pergi dan berjanji akan kembali lagi. Keesokan paginya, Molly bangun dan turun ke bawah untuk menyiapkan sarapan. Dia disambut oleh suaminya yang sudah berpakaian rapi untuk bekerja. Sebelum pergi, mereka membicarakan rencana untuk hari itu, dan John memberitahu tentang makan siang romantis yang telah diaturnya untuk Molly. Setelah itu, John tiba di tempat kerja barunya, dan rekannya memberinya tour. John terkesan dengan lab barunya yang memiliki semua yang dia inginkan. Di rumah saat Molly bermain dengan Ethan, dia mendengar suara gedoran. Saat memeriksa, dia terkejut menemukan Markus di dapur. Dia kemudian mengalami nyeri perut mendadak yang membuatnya jatuh ke lantai. Ethan mendengar ibunya jatuh dan bergegas ke bawah hanya untuk menemukan ibunya terbaring tak sadarkan diri. Dia juga melihat gerakan aneh di perutnya, tetapi dia mengabaikannya dan membangunkannya. Selanjutnya, Molly membawa Ethan ke museum di mana dia dan beberapa anak lainnya menikmati gambar holografik burung dan hewan. Saat anak-anak bermain, Molly didekati oleh Sam. Dia mengungkapkan bahwa Alan terus menekannya untuk laporan kesehatan Molly. Namun, Sam terus mengatakan kalau dia membutuhkan waktu untuk mengetahui masalah sebenarnya. Selain itu, dia mengaku melihat Harmon dan mengklaim bahwa dia memalsukan kematiannya sendiri. Pada titik ini, Sam mengungkapkan bahwa Harmon memiliki kelainan dalam pemindaian otaknya, yang menurutnya adalah semacam virus saraf. Dia khawatir bahwa Molly juga memiliki kelainan serupa, tetapi Molly mengabaikan kekhawatirannya. Sebaliknya, Molly mengatakan bahwa dia ingin melakukan ultrasound untuk memastikan kehamilannya, karena dia tidak mempercayai siapapun saat ini. Sam menyetujui itu dan berjanji untuk menemukan tempat yang tersembunyi. Sementara itu, Ethan terlihat berbicara dengan robot informasi tentang evolusi manusia. Robot menjelaskan teori seleksi alam dan mendefinisikan kepunahan sebagai sesuatu yang terjadi pada spesies yang lebih lemah. Ethan tampak penasaran. Tetapi sebelum dia bisa berbicara lebih jauh, Molly datang dan membawanya pergi. Tanpa mereka sadari, Harmon telah memperhatikan mereka dari lantai atas sepanjang waktu. Saat ibu dan anak itu meninggalkan museum, Harmon mengingat pengalamannya di stasiun luar angkasa, yang membawa kita ke flashback lagi. Ternyata, dia sedang mengerjakan sesuatu ketika dia mengalami pemadaman listrik, persis seperti yang dialami Molly. Dia kemudian mengambil senter dan pergi untuk memeriksanya. Dia berhati-hati melihat ke atas dan melihat ibunya dalam keadaan terkejut karena ibunya telah meninggal 30 tahun yang lalu. Kembali ke masa kini, Molly meninggalkan Ethan di lab John karena Hideki ingin bertemu dengan anak tersebut secara langsung. Setelah itu, dia pergi ke ISA di mana dia diam-diam mengakses rekaman misi Harmon. Di antara rekaman tersebut, dia melihat Harmon dengan panik membarikade sebuah pintu kompartemen. Sebelum dia bisa menonton lebih lanjut, dia mendengar seseorang mendekat, sehingga dia melarikan diri dari gedung tersebut. Tepat di luar, Harmon menjemputnya dengan mobil dan membawanya ke lokasi terpencil, tempat dia tinggal saat ini. Setelah tiba, dia menceritakan seluruh pengalamannya di luar angkasa. Saat kilas balik sebelumnya berlanjut, kita melihat bagaimana ibunya menyentuh wajahnya dengan cara yang sama seperti Markus menyentuh Molly. Dia hampir hamil juga. Hal ini membuatnya takut, sehingga dia melarikan diri ke kompartemen lain. Tetapi alangkah terkejutnya saat ibunya mengejarnya dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, melewati setiap pintu terkunci. Meskipun dalam keadaan panik, dia berhasil menjebaknya di ruang udara dan akhirnya melepaskannya ke luar angkasa. Menurut Harmon, dia berbagi pengalamannya kepada anggota ISA, tetapi mereka menganggapnya sebagai skizo. Molly merasa terkait dengan ceritanya dan menegaskan bahwa mereka membutuhkan bukti untuk mendukung klaim mereka. Setelah itu, Sam menjemput Molly dan membawanya ke sebuah klinik hewan di mana dia melakukan USG. Mengejutkannya, hasilnya menunjukkan janin yang sehat dan normal berusia 14 minggu. Sementara itu, John terlihat menunggu Molly di sebuah restoran untuk makan siang yang sepertinya dia lupa. Malam itu, Molly menghadapi Alan dengan berita kehamilannya dan mempertanyakan apa yang telah dia lakukan padanya. Tetapi Alan tidak memberikan penjelasan. Alan kemudian pergi ke Hideki dan menyampaikan berita tersebut kepadanya. Dia juga bertanya apakah kehamilan berarti mereka telah menemukan mereka? Yang dijawab oleh Hideki dengan samar, "Saya pikir mereka sudah ada di sini."
Sementara itu, Molly kembali ke rumah dan meminta maaf kepada suaminya karena tidak hadir di restoran. John memperhatikan sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak memaksanya untuk mengungkapkannya. Dia memberinya waktu dan meyakinkannya bahwa dia tidak perlu menghadapi semua sendirian. Pagi-pagi sekali, Molly kembali ke rumah setelah berlari dan menemukan Alan menunggu di luar. Dia ingin Molly datang ke area terkontrol ISA untuk menjalani tes selama beberapa hari. Dia mengklaim bahwa kehamilannya adalah hasil dari eksperimen kehamilan internal rahasia yang mencampurkan bahan baku yang tepat dari John dan Molly. Meskipun terkejut dengan pengungkapan tersebut, Molly menolak untuk dikarantina dan berjalan pergi. Di samping itu, Ethan bersiap untuk hari pertamanya di sekolah dasar. John dan Molly mengantarnya ke sekolah, tetapi orang tua lainnya mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang anak-anak mereka berada di dekat robot. Namun, pasangan tersebut berhasil meyakinkan mereka bahwa anak mereka tidak menimbulkan ancaman. Dia hanya melakukan penelitian tentang kepunahan dan mencabut sayap burung merpati. Hal-hal yang biasa. Kemudian, Molly pergi ke trailer Harmon untuk bertanya apakah dia harus menjalani tes setelah kepulangannya, tetapi saat tiba, dia tidak menemukannya. Dia melihat-lihat trailer dan menemukan simbol aneh berbentuk aneh. Di malam yang sama, John mengadakan pesta ulang tahun untuk Molly sebagai kompensasi atas pesta yang dia lewatkan saat di luar angkasa. Beberapa teman anggota Marcus dan kolega menghadiri pesta tersebut. Khususnya Molly terkejut melihat saudara Marcus. Keduanya kemudian melakukan percakapan pribadi mengenai Marcus dan betapa mereka menderita sejak kematiannya. Beberapa saat kemudian, Sam mampir ke pesta dan mengambil sampel darah Molly untuk melakukan tes DNA. Di tengah-tengah pesta yang sedang berlangsung, listrik padam sehingga John pergi ke ruang kerjanya untuk menyalakan generator. Di sana, dia menemukan seekor burung yang terperangkap di dalam kotak. Saat dia memeriksa, Ethan muncul dan mengaku bahwa dia yang melakukannya. Ini membuat John kesal sehingga dia melarang anak tersebut untuk mengulangi aktivitas semacam itu serta menyimpan rahasia. Sebagai tanggapan, Ethan mengklaim bahwa Molly juga menyimpan rahasia darinya. Pada adegan berikutnya, John menghadapi istrinya secara pribadi di kamar mereka. Molly akhirnya mengungkapkan kepadanya bahwa saat dia berada di luar angkasa, ISA melakukan eksperimen padanya tanpa persetujuan dan sebagai hasilnya dia hamil. Pengungkapan tersebut membuat John terkejut, tetapi dia meyakinkan Molly bahwa dia akan mendukungnya dalam mengungkap kebenaran. Untuk saat ini, mereka berdua memutuskan untuk menikmati pesta. Molly kemudian terkejut dengan pesan video khusus dari John dan Ethan yang membuatnya merasa sangat istimewa. Tapi sekarang, mereka akan memiliki bayi sungguhan. Beberapa jam kemudian, pesta akhirnya berakhir dan Molly berterima kasih kepada semua orang atas kehadiran mereka. Saat semua orang bersiap untuk pergi, dia mulai mencari tim dan memanggil namanya. John terkejut melihat hal ini dan mengklaim bahwa tim tidak ada di sini. Molly kemudian memeriksa foto kelompok yang mereka ambil beberapa saat sebelumnya dan akhirnya menyadari bahwa John itu benar. Molly sedang berhalusinasi. Insiden ini membuatnya menyadari bahwa dia mulai gila, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mengarantina dirinya sendiri dan menelepon Alan. Sementara itu, Sam menuju laboratoriumnya untuk melakukan tes, tetapi dia dilarang oleh keamanan untuk masuk. Mereka mengklaim bahwa ada kebocoran kimia. Merasakan ada yang aneh, dia diam-diam masuk melalui lorong lain dan melihat tim ISA memindahkan semua barang-barangnya. Menduga mereka sedang melakukan sesuatu, Sam menelepon Molly di rumah, tetapi John memberitahunya bahwa istrinya sedang dalam perjalanan ke ISA dengan Alan. Akibatnya, Sam segera mengirim pesan kepada Molly untuk keluar dari mobil Alan. Setelah menerima pesan tersebut, Molly merasakan bahaya. Dia akhirnya bertemu dengan John yang telah mengikutinya karena khawatir. Pada adegan terakhir, Alan dan tim penyerang ISA masuk ke rumah Molly hanya untuk menemukan rumah tersebut kosong.